Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penggunaan MySQL. MySQL pada SAM ternyata juga dapat digunakan layaknya MySQL yang diinstal sendiri. Cara menggunakannya di sini ada 6 langkah, tapi bedanya di sini kita akan menjalankan MySQL-nya melalui command prompt atau yang sering disebut dengan CMD. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi SAM yang sudah terinstal pada laptop atau komputer kalian, kemudian control panel. Untuk lebih lengkapnya, saya akan mencontohkan ini. Kita buka SAM, terus kita aktifkan MySQL. Terus setelah itu kita masuk di command prompt-nya, kita buka program. Nah, setelah kita buka program ini, setelah masuk di command prompt, langkah berikutnya seperti itu. Jadi kalau kalian membuat database menggunakan command prompt, maka database yang kalian buat akan tersimpan di folder data yang merupakan folder dari SAM atau MySQL. Ya, setelah tadi kita melihat bagaimana menggunakan MySQL, maka perlu diketahui bahwa data ini akan tersimpan di folder SAM, folder SAM MySQL data. Jadi database-nya akan tersimpan di sini. Baiklah, kemudian kita akan mempelajari bagaimana membuat database, membuat tabel, kemudian memodifikasi tabelnya. Untuk pertama kita buat database dengan cara create database dan nama database titik koma. Contohnya kita menggunakan database kuliah. Jadi kita buat create database kuliah, query oke, artinya database telah tersimpan. Setelah itu kita menggunakan masukkan database, kita masuk ke database untuk pengelolaan. Jadi kita gunakan use nama database titik koma. Contoh penerapannya, kita gunakan use sekolah kalau memang database yang dibuat adalah sekolah. Atau kita bisa gunakan use kuliah. Karena nama database yang kita buat tadi adalah kuliah. Titik koma. Ya, di sini dikatakan jika perintah yang kita ketikkan benar, maka akan dicetak pesan database change. Dan hasilnya adalah database change. Kemudian, untuk membuat tabel, strukturnya adalah seperti ini. Kita buat create tabel, nama tabelnya apa, kemudian kolom-kolom ini berarti nama-nama dari tiap kolom, kemudian tipe datanya dan ukurannya serta atributnya. Untuk contohnya kita akan buat NIS, nama, alamat, tempat tanggal lahir, telepon dan angkatan, dan apabila berhasil akan dicetak pesan query oke. Jadi kita buat create tabel mahasiswa.
Ini NIM dengan varchar 10 not null primary key. Ya, kenapa saya gunakan primary key sebagai NIM? Jadi NIM itu nanti adalah angka-angka unik di mana tidak semua orang memiliki angka unik yang sama. Kemudian nama varchar 30 not null. Kemudian alamat varchar 255 not null. Kemudian TTL varchar 50 not null. Kemudian telepon varchar 30 not null. Setelah itu angkatan varchar 4 not null. Kemudian balas kurung titik koma. Ya, jadi telah ada pesannya query oke. Jadi database tabel ini telah dibuat. Kemudian untuk melihat daftar tabelnya seperti apa, kita dapat menggunakan perintah show table. Kita lihat. Ya, jadi tabelnya database kuliah itu berupa tabel mahasiswa. Kemudian, bagaimana caranya kita memasukkan data ke dalam tabel? Caranya adalah dengan menggunakan perintah insert into siswa. Ini contohnya kalau memang kita menggunakan siswa, tapi karena tadi kita menggunakan di sini adalah mahasiswa, jadi nanti kita akan tuliskan di sini insert into mahasiswa, kolom 1, kolom 2, sampai kolom N, kemudian nilainya yang akan diisi itu seperti apa. Kalau berhasil akan dicetak pesan query oke. Jadi kita coba insert into mahasiswa. NIM, nama, alamat, TTL, telepon, angkatan, nilainya, misalkan Anci H121111272, kemudian koma, spasi, Anci, koma, alamat Mamuju, koma, tempat tanggal lahir Mamuju 8 Juli 93. Kemudian telepon 1 dan angkatan 2011. Setelah ada hasilnya query oke. Jadi kemudian kita akan menampilkan
datanya yang telah kita masukkan, bisa digunakan select nama-nama kolom yang ingin ditampilkan dari berdasarkan nama tabel. Jika kita ingin melihat dari from siswa saja, maka kita hanya melihat dari isi tabel siswa. Jadi kita coba. Ya, hasilnya seperti ini, muncul secara keseluruhan. Nah, kemudian apabila kita ingin tambahkan nama lagi, maka kita kembali menggunakan insert into mahasiswa dan dimasukkan nama-nama yang lain. Setelah itu, kita bagaimana cara mengubah data tabel? Ya, untuk mengubah data tabel, kita gunakan update nama tabel, set kolom apa yang akan diisi, kemudian di mana digunakan kolom uniknya berdasarkan kode unik, yaitu kita menggunakan NIM. Jadi, contohnya kita update. Mahasiswa set, kita ingin mengubah nama menjadi SY Fahria berdasarkan NIM A121111272. Ya, telah ada pesannya bahwa query oke dan telah terjadi telah ada perubahan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita ulangi. Select from mahasiswa. Ya, nama telah berganti dari Anci menjadi SY Fahria. Kemudian untuk menghapus data, kita gunakan delete from nama tabel where kolom uniknya. Jadi untuk itu di sini digunakan delete from mahasiswa where NIM H121111272. Query oke artinya NIM dengan ini nilai 272 akan terhapus. Untuk melihatnya kita ulangi lagi. Select from mahasiswa. Ya, di sini pesannya bahwa empty set artinya data tabel mahasiswa ini telah kosong karena memang datanya hanya satu. Jadi sekali lagi data ini tersimpan di SAM, MySQL, dan data. Kita lihat bahwa akan ada data kuliah. Ini adalah database kuliah dengan form mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana mengkoneksikan MySQL dengan PHP dan bagaimana contoh-contoh query. Untuk menghubungkannya, pertama kita harus aktifkan dulu Apache-nya. Kemudian kita lihat seperti kemarin kita masuk di folder SAM, kemudian htdocs. Ya, di htdocs ini akan kita buat sintaks PHP-nya. Sebagai contoh, ya, saya gunakan sintaksnya seperti ini. Apabila
kita gunakan MySQL Connect dengan nama localhost dan gunakan root sebagai username-nya. Kemudian ini passwordnya, karena saya menggunakan SAM, jadi passwordnya saya kosongkan. Kemudian dia dikatakan koneksi gagal apabila MySQL-nya error. Tetapi jika koneksi berhasil, maka akan tertulis koneksi berhasil. Jadi kita save dengan nama koneksi.php. Kita save dan kita masuk di browser. Seperti biasanya, kita tuliskan localhost koneksi.php. Ya, tertulis bahwa koneksi berhasil, artinya PHP telah berhasil dikoneksikan dengan MySQL. Kemudian untuk kita lihat bagaimana mengkoneksikan PHP dengan database-nya. Ini sintaksnya seperti ini. Sama seperti tadi, kita gunakan di sini MySQL kuliah. Tetapi jika tidak ada, maka database tertulis tidak ada. Tapi jika berhasil, maka database kuliah berhasil dibuka. Kita save dengan nama MySQL php.php. Kita save. Ini kita masuk di localhost-nya. MySQL php.php. Ya, koneksi berhasil, database kuliah berhasil dibuka. Jadi seperti itu cara untuk mengkoneksikannya. Kemudian kita lihat contoh-contoh dari query SQL itu seperti ini. Membuat database, kita gunakan create database dengan nama database, itu digunakan untuk membuat database. Contohnya adalah seperti ini. Create database kuliah. Itu adalah contohnya. Kemudian use database, nama database digunakan untuk ketika kita masuk ke database untuk melakukan pengelolaan. Contohnya adalah seperti ini. Kita gunakan use kuliah. Kemudian untuk membuat tabel, kita gunakan create table. Ini adalah contohnya. Sama seperti tadi, kita gunakan contoh seperti ini. Create table mahasiswa. Kemudian untuk melihat tabel, show table itu untuk melihat bagaimana tabel dalam database. Kemudian kita gunakan insert into, itu gunanya untuk memasukkan data dalam tabel. Contohnya adalah seperti ini. Insert into mahasiswa. Ya, seperti ini. Kemudian select untuk menampilkan data atau record tabel. Jadi contohnya tadi sudah kita lihat seperti ini ya. Ini memperlihatkan tabel yang telah dibuat. Kemudian update. Update digunakan untuk mengubah data tabel, dan delete digunakan untuk menghapus data.